Hai sobat Tuan Channel atau underscore Irwanto 6332, kumpulan video untuk mekanik pemula bosku. Oke, saya sedang melakukan penanganan Supra X125 bosku. Oke, motor ini dengan permasalahan berasap putih, cuman belum parah bosku, masih asap putih pada saat putaran tinggi baru berasap, tapi kalau stasioner keadaan langsam motor tidak berasap ya bosku. Maksudnya tidak berasap putih, jadi hanya putaran tinggi dia berasap putih. Jadi jika ada pertanyaan, bang motor saya alami asap putih tapi pada saat putaran tinggi, tapi putaran rendah dia tidak berasap, tidak mengeluarkan asap putih ya bosku. Jadi dia asapnya tipis-tipis putih gitu, tidak terlalu parah. Apa yang harus kita lakukan pada saat mengalami motor seperti ini bosku? Jadi ini sedikit video singkat tentang cara penanganan untuk motor-motor masalah seperti ini ya bosku. Jadi hal yang perlu kita perhatikan ialah langkah pertama untuk penanganannya ya bosku, pada kita pembongkaran bagian heat atau diesel atau heat silindernya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagian seal klep ya bosku. Seal klep ini kecil, cuman memiliki manfaat bagi saat penanganan motor bosku. Kita pada saat pembongkaran seperti ini wajib kita ganti ya bosku. Kalau tidak kita ganti, hal ini akan mengalami kebocoran pada seal klepnya atau klepnya. Tanda-tandanya bila seal klep dah bocor, biasa pada saat kita melakukan pembongkaran pada ruangan intake ini, salah satu ruangan intake atau ruangan buangnya atau exhaust nya, ini biasanya pada pertama kali pembongkaran bila seal klep bocor, salah satu di bagian ini atau dua-duanya ini ada bercak oli, seperti ada bercak oli ya bosku. Nah ini karena sudah saya bersihkan, ini biasanya basah oli, tapi tidak apa dia bosku, hanya basah belum, masih biasa. Kalau normal seal klepnya tidak seal bagian ini tidak bocor, ini kering ya bosku, kering hanya hitam seperti ini. Tapi dia kalau bocor, dia bagian X nya atau ininya itu basah dengan oli bosku, seperti itu. Jadi teman-teman harus perhatikan pada saat alami motor seperti ini ya bosku. Pada saat putaran rendah itu tidak berasap, putaran tinggi itu berasap bosku. Jadi perhatikan, jika malam bocoran, teman-teman harus melakukan seger klep dan mengganti bagian seal ini bosku. Bagian seal ini untuk melakukan perbaikan. Jadi untuk liner atau bloknya, apa yang harus kita lakukan pada saat motor berasap putih? Harus melakukan quarter atau cuman ganti ring aja bosku. Teman-teman bisa diperhatikan pada sekitar pembongkaran bagian blok itu sendiri. Perhatikan bagian liner ini bosku. Bagian liner ini jika ada goresan atau baret atau apapun itu, jika liner pada bagian liner ini, bagian bloknya itu jika mengalami goresan atau luka atau baret itu ya bosku, jadi teman-teman harus melakukan quarter untuk menghilangkan baret atau luka itu, mengganti oversize pada ukuran piston itu sendiri. Tentunya kita membawa bak ini ke tuang bubut untuk mengganti ukuran pistonnya, lebih oversize yang lebih besar ya bosku. Jadi ini pistonnya
Ini kalau teman-teman, apa yang harus kita lakukan kalau ini tidak luka dan ke posisi keadaan piston masih mulus seperti ini, teman-teman bisa hanya menggantikan ringnya aja, ring pistonnya atau ring sehernya. Itu ring seher satu set harus menggantinya karena beli satu-satuan itu tidak ada ya bosku, halo set. Jadi untuk di motor ini saya hanya menggantungkan quarter karena posisi liner atau blok ini tidak mengalami baret atau luka atau tergores ya bosku, masih mulus, dan keadaan piston pun masih mulus juga, masih, jadi hanya menggantikan ring. Dan jika teman-teman mengalami motor tidak berasap putih, cuman dia kadang-kadang ada juga masalah seperti itu ya bosku. Jika ada dia naik bagian oli, jadi kan ini bosku, saya jelaskan juga. Jika teman-teman mengalami motor tidak berasap, cuman oli naik ke bagian filter ini bosku, biasa ini dari hawa pernapasan mesin itu ada selang seperti ini bosku. Kan jadi masalah, ini selangnya udah gak ada nih bosku, ditaruh ke belakang nih bosku selangnya. Biasanya motor tidak berasap, cuman oli naik bosku. Kadang ada juga kasus seperti motor seperti ini bosku. Ini salah naruh letaknya. Kita buka ya bosku, tertarik mana-mana. Tarik bosku. Nah nih, jika motor teman-teman mengalami masalah motor tidak berasap, cuman keluar dari oli, biasa masuk ke bagian filter udara. Ini selang pernapasan ini masuk ke, seharusnya ini menuju ke bagian filter udara yang terkondisi seperti di sini bosku. Nah, saya geser lagi bosku. Jadi ini biasanya, ini kan selang tadi, ini selang pernapasan tadi menuju ke ini ya bosku, bawah. Biasa ada beberapa kasus motor 125 mengalami masalah motor tidak berasap, oli keluar dari sini masuk ke bagian filter ini ya bosku, filter udara saringan hawa ini. Apa yang permasalahannya kalau bisa seperti itu? Biasanya terjadi seperti di sini bosku, bagian ring oli ini, ring oli itu mati ya, atau ngejim atau tidak berfungsi, dia macet, hanya tertekan, tidak elastis lagi dia seperti ring-ring ini atas dan ring 1 ring 2 nya ini dia mati. Maka ini mati atau ngejim atau macet, ini ring tidak berfungsi dengan baik. Itu tekanan oli yang masuk dari semprotan, dari ada lubang kecil di sini bosku, bisa diperhatikan di sini biasanya ada lubang kecil di bagian dalam sini. Saya beri penerangan kembali bosku. Nah itu ada lubang kecil. Nah, itu harus berfungsi biar tersumbat. Ini adalah berfungsi untuk melumasi bagian liner melunasi bagian piston ini bosku. Jadi ini jika ngejim, maka oli akan, jika ini piston bergerak terus menerus, maka oli di dalam ruang crankcase ini akan tidak beraturan olinya dan langsung menembak ke bagian sistem pernapasan ini. Itu biasanya terjadi jika motor teman-teman mengalami oli naik ke bagian filter. Ini ada ring, itu masalahnya ring oli yang ngejim. Ring oli ini, bagian ring nomor 3 yang ring tipis ini dengan ring cacing ini, itu mengalami ngejim atau macet, tidak berfungsi dengan baik. Oli naik ke bagian sistem pernapasan menuju filter udaranya bosku. Jadi seperti itu. Oke, itu cara penanganan jika teman-teman mengalami masalah motor seperti ini bosku. Jadi untuk
berasap putih melakukan quarter atau tidak. Kita lihat dan intake dan exhaustnya, kita lihat apakah basah dengan oli atau tidak. Jika melakukan pembongkaran, perhatikan juga bagian linernya itu terdapat baret atau luka atau termakan oleh ring, atau juga bisa kalau liner ini ada aus, bisa kita lihat dengan menggunakan kuku kita bosku. Ini terasa bosku jika ini blok mengalami aus. Jika tidak, ini tidak ada normal, tidak ada baret, tidak mengalami aus pada linernya. Jadi teman-teman bisa melakukan hanya menggantikan ring aja. Jadi singkatnya, untuk masalah motor bisa berasap putih ada beberapa hal ya bosku, teman-teman juga harus tahu. Jadi untuk masalah motor asap putih itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama itu ada kebocoran pada seal clamp-nya. Nah, ini seal clamp jika mengalami kebocoran normal keadaan langsam dia nggak berasap, tapi kalau putaran tinggi dia keluar asap putihnya bosku. Itu biasa kan terjadi pada ini mengalami kebocoran pada putaran tinggi lebih dari putaran 10.000 rpm itu akan mengalami asap putih. Jika normal dia tidak, itu biasanya mengalami. Jika pada saat langsam dia tidak bocor, tidak berasap putih, tapi pada sedikit kita gas saja putaran 2000 rpm itu mengalami asap putih, ini berarti terjadi kebocoran pada ringnya ini bosku. Jadi ada beberapa hal terjadi kenapa motor berasap putih, bisa dari seal clamp yang bocor, dari ring seher ring piston yang mengalami kebocoran, atau bagian packing atau pak ini alami kebocoran juga. Itu bisa mengalami bocor jika ini mengalami rembesan. Ini kan seperti ini bosku, kan posisinya seperti ini. Jika mengalami kebocoran pada pak ini atau packing ini, akan masuk ke bagian ruang bakar, oli masuk ke bagian ruang bakar, yang bisa juga mengalami asap putih. Jadi kalau oli naik tidak berasap putih, tapi oli naik ke bagian filter ini bosku, itu biasanya terjadi pada ring olinya, yang ring tipis ini ada ruang tipis, dan ring cacingnya itu mengalami macet dan tidak berfungsi dengan baik, maka oli bisa naik ke bagian filter udara. Oke, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Salam Mencuan Channel, salam semua pejuang kuku ireng. Oke.